Aku cuma bingung. Aku cuma bingung untuk apa kamu datang ke sini, cerita-cerita sama aku, dan habis itu kamu pergi lagi tanpa ada sepatah kata apa-apa, tanpa ada perpisahan dan buat aku sedih, tapi habis itu kamu datang lagi. Untuk apa gitu loh. Di podcast malam ini aku bakal ngebawain sesuatu hal yang mungkin juga dirasain sama teman-teman yang dilanda kayak digantungin, galau, dan perpisahan yang begitu cepat gitu loh. So, if you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Halo semuanya, selamat hari Kamis, selamat malam Jumat. Gimana kabar kalian selama seminggu penuh ini? Banyak lelahnya atau banyak kabar baiknya? Bisa komen di bawah ya, atau cerita ke Instagram aku @hellobagas atau bagas.personal. Kalau kalian kangen sama aku, kalian sebenarnya bisa kok ketemu sama aku 2 minggu sekali di podcast Kita dan Waktu. Jadi gak usah nungguin cerita sebelum tidur yang kadang gak update juga selama 1 minggu itu. Tapi aku seneng di antara tugas-tugas UTS aku masih bisa rekaman kayak gini. Jadi seperti yang tadi aku omongin bahwa aku bakal ngobrolin tentang dia. Sebenarnya ini aku bingung ya. Aku bingung antara itu memang dia yang kadang suka gak tahu diri, atau memang ekspektasi aku yang terlalu berlari-lari. Coba gimana ya, kayak buat mendefinisikannya tuh kadang memang dua-duanya sama-sama salah, tapi pengen banget nanya ke Tuhan, kalau gitu kenapa harus dipertemukan? Iya gak sih teman-teman? Gimana ya? Aku sering banget bilang dia tuh orang yang baik, bahkan orang yang sangat-sangat baik. Tapi di judul podcast kali ini adalah kamu baik tapi bikin aku sakit. Karena aku gak ngerti aja gitu loh untuk apa dia datang ke sini. Apakah memang untuk hanya menitipkan rasa sakit? Karena pada dasarnya memang akan ada orang-orang yang datang ke hidup kamu tuh menorehkan sedikit senyuman, tapi akan lebih banyak menorehkan luka dan air mata. Apa jangan-jangan itu kamu ya? Aku selalu mikir kayak gitu. Awalnya aku mikir, oh jangan-jangan enggak gitu loh. Memang kamu adalah orang biasa aja yang memang mondar-mandir nanti datang lagi ya nggak apa-apa. Tapi kok perasaan di hati aku tuh ada sinyal yang berbeda gitu kalau sama kamu. Kalau sama-sama teman-teman yang lain mungkin bakalan biasa aja, tapi kalau ada kamu tuh rasanya beda. Dan kalau ada hari berat pun waktu lihat kamu tuh jadi bikin oke, aku punya mood booster yaitu kamu. Dan rasanya tuh mau secapek dan salah apapun, kalau lihat kamu, padahal belum cerita ya, kalau lihat kamu tuh jadi adem aja rasanya. Kamu punya gak sih seseorang itu? Seseorang yang kamu sebut sebagai tempat pulang, yang kalau ada dia, yang kalau dia nanya, hey apa kabar, mau cerita gak? Itu tuh rasanya beban di pundak kamu tuh jadi hilang setengahnya. Kalau ada, coba dong let me know siapa namanya dan apa kebaikan yang dilakuin di komen. Aku pengen cerita-cerita, aku pengen bacain cerita-cerita kalian. So kita lanjut lagi ya. Nah, kenapa judulnya kayak gitu? Karena kamu baik, iya dia sangat baik. Dia adalah orang yang sangat percaya dengan mimpi aku. Dia adalah orang yang kalau aku punya sesuatu hal pasti dia dukung. Dan kalau aku merasa sendirian pasti selalu dia tuh menawarkan telinganya untuk mendengarkan. Emang enak banget ya punya tempat pulang kayak gitu. Awalnya aku juga gak yakin kalau aku akan dipertemukan dengan orang sebaik dia gitu loh. Karena kan aku anaknya introvert ya. Dan punya teman aja waktu pas baru deket-deket ini. Dan dikirimkan sama seseorang yang berhati malaikat kayak dia, jadi membuat aku selalu bertanya-tanya, apakah gue pantas ya nerima ini semua? Pernah gak sih kamu mikir kayak gitu, kayak kamu dipertemukan sama orang yang baik, tapi habis itu kamu jadi kayak gak pantas dan feelingless. Aku gak tahu ini insecure atau perasaan tidak tahu diri atau apa, aku gak tahu dan aku gak tahu pasti itu. Tapi rasanya kayak seneng ngelihat dia seneng, ketemu dia seneng, tapi takut kalau kita tuh menorehkan rasa sakit ke dia.
Kamu pernah gak sih? Dan pada akhirnya ketika aku selalu mengutamakan kebahagiaan dia, ketika aku selalu mencoba kasih apa yang aku punya, ketika aku selalu memprioritaskan hati dan perasaannya, aku sampai lupa kalau aku juga butuh yang namanya rasa bahagia. Aku sampai lupa kalau ternyata aku juga butuh dihibur, aku butuh didengarkan, dan aku butuh perhatian dari diri aku sendiri. Dan saat itu juga aku sadar bahwa aku gak bisa cari kebahagiaan di dia, karena ketika dia pergi tuh rasanya sakit banget. Rasanya kayak kosong, kayak setengah hati aku dibawa kabur, dan aku gak tahu cara ngebalikinnya gimana, karena dia juga perginya gak bilang-bilang gitu. Sampai di situ aku jadi mikir, kalau semisalkan memang kamu gak punya perasaan, semisal kamu memang sulit untuk nerima aku, terus buat apa kamu masih ada di sini? Apa karena alasannya cuman karena kamu takut sendiri? Apa karena mungkin alasannya adalah aku terlalu baik dan kamu senang buat nerima kebaikan itu? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mau gitu tolong perlakukan aku kayak teman biasa aja. Tolong jangan buat aku berharap, jangan buat aku terbang seakan kita tuh bisa jadi sebuah cerita yang bakalan indah nantinya. Ternyata belum memulai sebuah cerita aja rasa sakitnya sudah sedalam ini. Jadi tolong kalau misalkan memang kamu gak suka bilang. Tolong jangan buat aku terus mendebak, berharap seakan aku tuh dibebat kain hitam yang gak bisa ngelihat arah pandangnya tuh bakal kemana. Gak bisa. Dan sekali lagi, aku takut kalau aku capek aku bakal pergi ninggalin kamu. Dan aku takut ketika aku ninggalin kamu merasa kesepian, dan aku merasa gak tahu harus nemuin orang sebaik kamu tuh di mana. Aku gak tahu kalau misalkan kita terjadi kayak gitu tuh akan merugikan dua di antara kita juga kan. Jadi semoga kalau misalkan memang ternyata kita bisa sama-sama, ya kenapa kita gak mau berusaha? Kenapa kayaknya cuman aku terus yang menyesuaikan? Iya, kamu baik, tapi rasanya gimana ya? Kayak sebuah cerita gak cuman butuh perilaku yang baik juga, tapi butuh yang namanya kepastian, kasih sayang, rasa belas kasih, rasa saling melindungi dan menyayangi. Itu kan yang seharusnya ada. Jadi mungkin aku sadar bahwa aku juga gak boleh buat naruh ekspektasi terlalu besar ke kamu. Iya, kamu baik, tapi jujur kamu bikin aku sakit. Dan aku jadi sadar bahwa memang seperti ini kodratnya manusia. Mungkin aku juga lupa bahwa kita mengecewakan dan dikecewakan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Siapa tahu bisa relate ke teman-teman yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama. Jangan lupa untuk please dengerin podcast Kita dan Waktu di Spotify. Namanya podcast Kita dan Waktu, karena di situ aku update seminggu 2 kali, lebih sering daripada di sini. Dan ya udah, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa follow Instagram gue @bagas dan @bagas.personal. Sampai ketemu kapan-kapan lagi. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.